teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang lagi di AMH Channel. Di video kali ini kita akan mengulas SUV di harga 180-an juta rupiah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe. Bantu channel ini supaya terus berkembang ya teman-teman. Langsung saja ke mobil yang pertama adalah Kia Sorento 2,4 tahun 2013. Kia Sorento seperti kehilangan pamor di Indonesia, padahal generasi kedua ini menawarkan banyak sekali kelebihan dibandingkan duo Fortuner dan Pajero, mulai dari fitur, kelegaan kabin, sampai pengalaman berkelas dari panoramic sunroofnya. Untuk memanjakan konsumen, dia hadir dengan dua pilihan mesin, diesel 2,2 liter dan bensin 2,4 liter. Keduanya bahkan dijual saat barunya lebih murah dari duo SUV tersebut. Dengan harga second sekarang jauh di bawah 200 juta, Sorento layak diincar panoramic sunroofnya. Nah, kali ini kita akan mengulas yang bermesin bensin dulu ya teman-teman. Dia memakai mesin Dual Theta 2359cc 4 silinder Dual CVT. Tenaga maksimumnya 176 PS dan torsi maksimumnya 225 Nm. Rasio kompresinya 10,3:1. Dia memakai transmisi Triptonic 6 speed dan berpenggerak roda depan. Fiturnya diantaranya adalah corner light, rem ABS plus EBD, electric retractable mirror, auto headlamp, cruise control, dual SRS airbag, audio string switch, tilt dan telescopic steering yang sudah dilapisi kulit, head unit 8 inci dengan fitur GPS dan koneksi USB dan AUX. AC-nya sudah digital auto climate dual zone yang sudah dilengkapi dengan heater, panoramic sunroof, tempat kacamata, vanity mirror dengan lampu kiri kanan, kisi-kisi AC belakang di pilar B, dua buah headrest monitor, armrest dengan dua cup holder di baris kedua, lampu bagasi, power outlet, kamera mundur, dan remnya sudah cakram depan belakang. SUV dari Kia ini punya kelebihan dari mesinnya yang bandel dan cukup bertenaga. Getaran mesinnya sangat halus, fiturnya sangat banyak, setirnya sangat enteng, kabinnya sangat lega, terutama di baris kedua. Baris ketiganya pun buat tinggi 170 cm, kakinya masih ada space 1 jari. Kekedapan kabinnya sangat baik, dia mampu meredam dengan baik suara mesin, suara trafik, dan suara ban saat cruising di tol. Karakter suspensinya sangat empuk, radius putarnya lebih kecil dari Pajero Sport dan Fortuner karena dia memakai sasis monokok. Dan dengan panoramic sunroofnya yang luasnya seluas atap mobil, membuatnya terasa jauh lebih berkelas dari Fortuner dan Pajero Sport. Sementara untuk kekurangannya, material dashboardnya kurang berkualitas dan kurang rapi. Body rollnya juga tergolong limbung. Meskipun suspensinya empuk, tapi kalau melewati jalan rusak, keempukannya masih kalah sama Pajero Sport. Dia punya bagasi yang sempit, tapi melipat kursi baris ketiganya sangat mudah, dan dia bisa rata bagasi, sehingga bagasinya jadi sangat luas. Dan dia juga harus memakai BBM Pertamax ya teman-teman, tidak bisa di bawah itu. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 7-8 km per liter dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Buat teman-teman yang ingin punya SUV 7-seater yang fiturnya banyak, kabinnya lega dan ingin merasakan sensasi panoramic roof yang biasanya hanya ada di mobil kelas premium, Kia Sorento 2013 ini adalah pilihan yang paling realistis menurut kami. Harganya sekarang untuk versi mesin bensin 2013 dimulai dari sekitar 185 juta rupiah. Sementara untuk pajaknya sekitar 4,3 juta rupiah. Yang kedua adalah Honda HR-V 1,5 tipe S CVT tahun 2015. Dari kemunculan perdananya di tahun 2015, Honda HR-V langsung jadi idola anak muda perkotaan yang ingin naik kelas. Karena ini merek Honda, jadi mudah sekali membuat orang langsung tertarik. Secara desain pun memang terlihat fresh bahkan untuk dipakai di zaman sekarang. Dimensinya yang besar juga jadi keunggulan tersendiri, serta konsumsi BBM-nya yang di kelasnya termasuk yang paling irit. Kali ini kita akan mengulas yang tipe SCVT ya teman-teman. Di bawahnya masih ada tipe A yang fiturnya mirip low MPV. Jadi kalau mau beli HR-V, menurut kami paling minimal beli yang tipe SCVT ini ya teman-teman, biar aura mewah HR-V-nya masih dapat.
Kode mesinnya L15Z1 1496cc 4 silinder iVTEC SOHC plus DBW. Tenaga maksimumnya 120 PS dan torsi maksimumnya 145 Nm. Transmisinya Matic CVT dan dia berpenggerak roda depan. Fiturnya antara lain adalah rem ABS plus EBD, power window dengan auto up and down di sisi driver, electric retractable mirror, dual SRS airbag, tilt dan telescopic steering, head unit monitor, AC manual dengan pengaturan lengkap, vanity mirror kiri kanan, VSA atau Vehicle Stability Assist, electronic parking brake dengan brake hold, konsol box dengan armrest, lampu bagasi, ban serep sudah full size, dan wiper belakang. Kenapa HR-V tipe SCVT ini layak beli menurut kami adalah mulai dari harga bekasnya yang termurah dari tipe lain, tapi dapat fitur yang masih layak untuk sebuah crossover. Kalau pilih tipe paling bawah yaitu tipe A, rasanya terlalu minim fitur ya teman-teman. Dibandingkan crossover lainnya, HR-V punya kabin yang lebih luas, bagasinya pun juga sangat luas, handlingnya bagus, merawatnya juga mudah karena servisnya bisa di semua daerah, dan tentu saja biayanya juga murah. Yang paling penting adalah BBM-nya sangat irit. Dalam kota dia bisa mendapatkan angka sekitar 11-12 km per liter. Sementara untuk luar kota sekitar 14-16 km per liter. Kekurangannya, menurut kami akselerasi mesin 1500cc di HR-V ini biasa saja ya teman-teman. Tenaga VTEC-nya tidak terlalu berpengaruh. Suspensinya bahkan lebih keras dari Honda Jazz dan rada berisik saat melewati speed bump. Kabinnya kurang kedap, terutama atapnya yang kalau hujan dia cukup berisik. Dan tipe S ini memakai warna interior beige, jadi dia rawan kotor. Saat ini harga bekas dari Honda HR-V tipe S CVT tahun 2015 dimulai dari sekitar 180 juta rupiah, dan untuk pajaknya sekitar 2,7 juta rupiah. Pilihan yang ketiga adalah Subaru Forester Turbo 2,5 XT tahun 2012. Banyak yang menganggap Honda HR-V adalah crossover yang handlingnya sigap dan fun to drive. Tapi jika berhadapan dengan Subaru Forester Turbo ini, HR-V mungkin hanya akan mengaku sebagai crossover urban untuk anak perkotaan saja. Forester Turbo ini terlihat terlalu gagah dan maco untuk sebuah crossover. Dibekali dengan mesin 2500cc berturbo yang disalurkan ke 4 roda, membuatnya sangat mudah melesat dan handal di medan apapun. Untuk dipakai sehari-hari, pasti dia sangat mudah menjadi pusat perhatian ya teman-teman. Dia memakai mesin boxer EJ25 2457cc 4 silinder turbocharger. Tenaga maksimumnya 227 horsepower, torsi maksimumnya 320 Nm. Dia memakai transmisi Triptonic 4 speed dan berpenggerak all-wheel drive atau AWD. Fiturnya diantaranya adalah lampu utama sudah HID tapi belum proyektor, rem sudah dilengkapi dengan ABS plus EBD, electric retractable mirror, vehicle stability control, cruise control, audio steering control, voice command dengan Bluetooth teleponi, 8 buah airbag, tilt dan telescopic steering, head unit sudah monitor, AC digital auto climate dual zone, konsol box yang sudah dilengkapi dengan USB port, aux dan power outlet, sebuah sunroof yang sangat besar, kursi driver elektrik, armrest di baris kedua, power outlet dan separator bagasi, ban serep full size, sensor parkir, dan mufflernya ada 2 ya teman-teman. Kelebihannya, desainnya sangat sporty, mesinnya tergolong bandel, tenaganya sangat responsif, handlingnya super sigap, jadi dia sangat fun to drive ya teman-teman. Ruang kaki dan kepalanya sangat lega, busa joknya sangat empuk, sunroofnya sangat luas, hampir mirip dengan panoramic roof. Fitur keselamatannya sangat maksimal, fitur interiornya sangat lengkap, AC-nya sangat dingin, bagasinya sangat luas, dan dia sudah berpenggerak semua roda. Selain cocok buat jalan ekstrim, dia juga sangat stabil bermanuver di kecepatan tinggi. Kekurangannya, kualitas material dashboardnya sangat biasa, AC-nya masih single blower, tapi dia dingin. Bantingan suspensinya cenderung keras, tapi cukup dewasa. Bengkel spesialisnya jarang karena mesinnya tipe boxer. Untuk konsumsi BBM-nya, dia bisa mendapatkan angka sekitar 8-9 km per liter untuk dalam kota. Sementara untuk luar kota sekitar 11-12 km per liter.
Mungkin ini bukan crossover pilihan semua orang, karena bukan dari brand yang familiar. Tapi kalau teman-teman suka dengan mobil yang driver oriented atau fun to drive, fitur keselamatan lengkap, dan ada sunroofnya, mobil ini bisa jadi pilihan yang patut diperhitungkan. Apalagi sekarang Subaru sudah kembali lagi ke Indonesia. Untuk harganya memang rada gelap tergantung ketersediaan unitnya. Tapi teman-teman sudah bisa mendapatkan versi turbo ini di harga 180 juta rupiah. Dan untuk pajaknya sekitar 6 juta rupiah. Oke teman-teman, itulah pilihan SUV atau crossover yang masing-masing punya daya tarik tersendiri yang bisa teman-teman dapatkan di harga 180-an juta rupiah. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.